فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah as-salafiyyin ats-tsabitin, barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan bab yang ke-35 dengan bunyi bab maja'afir riya, tentang riya. Dari kajian kita pada kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Setelah pada malam pertemuan sebelumnya kita ambil dalil-dalil, pembacaan dalil-dalil dalam bab ini berupa ayat serta hadis-hadis. Dan kita akan ambil masail yang beliau bawakan. Terdapat 6 masail di dalamnya. Setelah kita terangkan tentang makna riya, bahwa riya adalah seseorang beramal. Riya sendiri diambil di kata bahasa ro'aya, ru'iyatan, riyaan. Dari kata melihat. Seseorang yang beramal ingin terlihat orang lain agar supaya dipuji dan disanjung. Dalil yang telah kita baca, riya hukumnya adalah haram, bahkan tergolong syirik. Sebagian istilah disebutkan dengan syirik khafi, sebab mereka lagi maksudkan bahwasanya dia tergolong syirik asgor, syirik kecil. Sebagaimana dia termasuk kategori syirik, inilah keterkaitan dengan kitab tauhid secara garis besar. Riya melunturkan kemurnian tauhid. Riya menghapus amalan-amalan. Kita akan baca masail, kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Fihi masail. Dalam bab ini terdapat poin pelajaran yang bisa dipetik. Di antaranya adalah al-ula, yang pertama tafsiru ayatil kahf, tafsir ayat surat al-kahf, sekaligus penutup dari surat al-kahf. Ayat yang boleh bawakan mulai dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita jelaskan dengan singkat bahwa anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman tentang pertemuan dengan Allah Tabaraka wa taala, hendaknya dia menempuh jalan untuk sampai dengan cara amalan soleh. Beramal soleh sebagai bentuk realisasi beriman akan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. Dan tidaklah amalan soleh tercapai kecuali setelah memenuhi 2 syarat. Apa 2 syarat tersebut? Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Amalan soleh akan tercapai apabila 2 syarat ini ada. Dari ayat yang penulis bawakan kepada kita, beliau menyinggung tentang syirik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Begitu amalan soleh yang tidak terpenuhi syaratnya di sini adalah ikhlas, karena dia syirik. Dan makna dari syirik adalah menduakan Allah dalam peribadatan. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Dan riya termasuk di antaranya. Riya termasuk dari syirik.
Jadi ayat ini penulis ingin ajarkan kepada kita ketika beliau membawakannya, bahwasanya amalan soleh ketika gugur salah satu syarat syirik, yang beliau maksud di sini adalah menduakan Allah dalam peribadatan, riya, itulah keterkaitan dengan judul bab. Itulah keterkaitan dengan ayat ini beliau bawakan pada bab riya. Dalam ayat tersebut juga terdapat anjuran untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dari perkataan Allah pada awal ayat, innama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya saja sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Sesungguhnya saja Rob kalian, makna Rob artinya adalah yang menciptakan kalian satu, yang memberikan rezeki kepada kalian juga satu, yang mengatur alam semesta juga satu. Oleh karena itu, kepada dialah hendaknya disembahkan, persembahkan peribadatan. Ayat menganjurkan tentang tauhid. Ketika meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, ketika meyakini bahwasanya ada yang memberikan rezeki selain Allah, ketika meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan beramal kepada selain Allah. Merupakan indikasi di dalamnya terdapat riya. Akan datang nanti bab setelah ini masih memiliki keterkaitan erat dengan hal-hal apa saja yang bisa menggiring peribadatan yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah akan kita baca nantinya, menginginkan perbendaharaan duniawiyah dengan amalan yang mungkin lillahi ta'ala. Asalnya yang kedua, al-amrul adhim fi raddil amali shalihi idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Perkara yang kedua, berikan ajarkan kepada kita juga perkara yang agung, tertolaknya amalan soleh apabila masuk dalam amalan soleh tersebut niatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan amalan tersebut tertolak ketika tidak ikhlas. Dan hal ini banyak. Hal-hal yang memberikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala faktornya sangat banyak. Entah itu seseorang yang dia takuti. Contoh kecil, anak dia hanya beribadah ketika terlihat oleh pandangan mata orang tua, namun ketika tidak terlihat oleh pandangan mata orang tua dia tidak beribadah. Jadi takut hanya kepada orang tua, tidak takut kepada Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah karena takut kepada orang tua. Berarti ini riya. Atau dia beribadah dengan jenis ibadah apapun. Dari ibadah tersebut dia mengharap sanjungan dan pujian agar dikatakan orang tersebut rajin beribadah, giat beribadah. Seperti hadis datang dalam Sahih tentang 3 jenis orang yang sering kita dengar hadisnya. Tentang seseorang yang berjihad dengan tujuan ingin dikatakan pemberani, menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, bersedekah agar dikatakan dia adalah orang yang dermawan dengan hartanya. Disebutkan di akhir hadis bahwasanya bahkan orang-orang semacam inilah yang paling pertama kali disungkurkan ke dalam neraka. Karena ada indikasi riya dalam amalan mereka. Atau dia mengamalkan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan harta benda duniawi. Dengan artian kalau tidak ada yang memberikan dia imbalan, dia tidak akan beribadah. Kalau ada yang memberikan dia imbalan, barulah dia akan beribadah. Ini caranya. Dan amalan apapun itu ketika masuk di dalamnya riya, unsur riya, niatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut tertolak. Kembalikan kepada 2 syarat diterimanya amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahid dinul khalis." Hanya kepada Allah
peribadatan. Ketika tidak terpenuhi syarat yang pertama ini ikhlas, dia beribadah kepada Allah namun diperuntukkan juga kepada selain Allah, amalan tersebut tertolak. Setelah kita perinci perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, amalan dari sisi tertolak dan tidak tertolak karena ada indikasi riya di dalamnya. Jadi yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia memulai amalan tersebut dengan ikhlas, dia tutup pun dengan ikhlas. Ini diterima tanpa ragu dan bimbang. Jadi yang kedua, pada awal beramal ikhlas lillahi ta'ala, di tengah amalan dia datang niatan untuk riya. Seperti contoh kasus seorang yang sedang membaca Al-Quran, dia awalnya ikhlas lillahi ta'ala di dalam masjid. Terdengar dari belakang seseorang masuk dengan langkah kaki. Mulailah dia memperbagus suaranya, memperindah suaranya. Tidak seperti tadi di awal kali dia membaca yang tidak terdengar seorang pun. Yang bagus agar dikatakan atau disanjung, dipuji. Di sini ada dua keadaan. Apabila dia menuruti keinginan dia untuk memamerkan amalan, dengan contoh kecil tadi membaca Al-Quran, amalan dia tertolak. Meskipun dari awal tadi ikhlas. Keadaan yang kedua, apabila dia muncul niat untuk riya, kemudian dia melawan. Dia menepis semampunya dan dia menutup amalan dia dengan ikhlas lillahi ta'ala. Seperti ini diterima. Seperti ini diterima. Dia berusaha untuk melawan. Meskipun ada sempat terbetik untuk menutupkan amalan riya, tapi dia melawan, dia menepis. Amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga, dari awal memang sudah riya. Dari awal niatannya dia sudah riya. Meskipun di pertengahan amalan dia berusaha untuk menepis, dinilai dari awal sudah salah, sudah rusak. Makanya seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan ini adalah perkara yang besar. Kita telah sebutkan juga perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi pada pertemuan malam sebelumnya bahwa ini termasuk hal yang paling berat dihadapi oleh para ulama. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya ma'alatu syai'an asyhadu ilayya bi ikhlas. Tidaklah aku menyembuhkan sesuatu yang ada pada diriku yang aku merasa adalah paling berat selain ikhlas. Ikhlas paling berat. Perhatikan tentang ikhlas merupakan kunci seseorang itu terselamatkan dari fitnah. Terkadang mungkin fitnah tersebut dikategorikan agung, berat, besar. Nabi Yusuf alaihissalam ketika keadaan dia masih muda, lajang, digoda oleh ratu atau istri sang raja, digoda. Pemahamannya adalah istri sang raja yang mau, yang meminta, yang menggoda lebih duluan. Dalam sebuah ruangan tertutup rapat, kunci, tanpa ada seorang pun saksi. Syekhul Utsaimin ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan maksudnya wallahi kalau seandainya itu terjadi pada aku, belum tentu aku lolos. Kemudian dengan bahasa-bahasa rayuan, hai talak, bukan dalam tafsir bahwasanya dia sudah menanggalkan pakaiannya, kemudian memanggil, ayo kemari. Allah Subhanahu wa taala menutup kisah tersebut, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf alaihissalam kekejian dan kemungkaran. Allah tutup dengan karena dia adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Perhatikan, selamat dari godaan wanita karena satu amalan. Apa itu? Ikhlas. Baik, kalau dia mau melakukan hal tersebut, mungkin sebagian kita mengatakan, saya mengatakan demikian. Seandainya aku hadir di tempat tersebut, aku akan mengatakan, lakukan dulu, Allah Maha Pengampun. Setelah itu, ya Allah, astagfirullah. Allah maghfir. Lakukan dulu. Lagi nggak ada yang lihat kok.
cuma antara Nabi Yusuf dengan orang tersebut. Tapi seperti itulah Allah angkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berikan di dalam Al-Quran kisah tersebut yang dijadikan sebagai panutan dan contoh bagi orang-orang yang mengambil contoh. Dengan satu kata kunci apa itu? Ikhlas. Subhanallah. Sebagian ulama juga mengatakan barakallahu fikum bahwasanya ikhlas, satu amalan yang kita ikhlas kepadanya akan mengantarkan kepada amalan-amalan ikhlas yang lainnya. Suatu amal kalau kita ikhlas akan menggiring untuk mudah bagi kita untuk mengamalkan amalan-amalan ikhlas yang lainnya. Namun kalau satu saja amalan di dalamnya terdapat indikasi riya, akan menggiring kepada amalan-amalan yang lain pun riya. Tergantung dari kebiasaan. Satu keikhlasan akan menggiringkan kepada ikhlas yang lainnya dalam amalan-amalan. Dengan orang munafik, Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita tentang rahasia bobrok mereka. Selalu mereka mengamalkan adalah riya. As-salisa yang ketiga dzikru sababil mujib lidzalika wa huwa kamalul ghina. Beliau ingin pahamkan kepada kita tentang kenapa alasan riya dilarang. Penyebutan tentang sebab hal tersebut terlarang, yakni riya. Apa itu? Kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kamalul ghina. Diambil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala pada hadis qudsi, ana agna syuraka anis syirik. Aku adalah zat yang maha tidak butuh dengan sekutu. Zat yang maha tidak butuh dengan pasangan. Dangkalnya pemahaman orang yang melakukan amalan riya. Mereka memikir bahwa sama sebagian pemimpin di kehidupan dunia punya ajudan, punya wakil. Dalam setiap kepemimpinan di kehidupan dunia selalu ada yang namanya wakil. Atau dengan kata lain bahwasanya orang yang mereka ingin ambil hatinya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Kelebihan daripada yang lainnya. Mungkin orang ini mengharap sesuatu yang ada di tangan orang kaya. Akhirnya dia menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang butuh dengan uluran tangan, mungkin dari sisi peribadatan dia yang dia pamer. Karena dia menganggap bahwasanya orang tersebut mampu untuk memberikan. Kalau kita pikir Allah Subhanahu wa taala maha mampu lebih daripada segala-galanya. Apa yang kita harap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pada sebagian orang, tapi di tangan Allah lebih. Makanya ini termasuk solusi untuk bisa keluar dari godaan-godaan riya adalah meyakini bahwasanya Allah yang memberikan pahala, bukan orang. Karena kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita pahami, itulah yang kita yakini, itu yang kita imani. Bisa menepis amalan riya. Apa diharap oleh orang-orang yang riya? Ingin disanjung, ingin dipuji. Pujian manusia apa gunanya? Bisa jadi kita dapati pujian sebagian orang yang lainnya mengejek, mengolok-ngolok. Jadi belum tentu sempurna pujian. Atau bisa jadi orang yang puji tersebut, ya hari ini dia puji, besok kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin menyelisihi isi hati dia, bisa jadi dia berbalik untuk mengejek. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah, kalau Allah yang puji, siapa lagi yang mau merendahkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, yulijul laila minan nahari wa yulijul nahara minal lail. Atau sebelumnya lagi, Fatirus samawati wal ard. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan.
Allah yang memberikan kekayaan dan kejayaan. Allah juga yang memberikan kerendahan serta kehinaan. Di tangan Allah seluruhnya. Jadi pemahaman singkat tentang riya adalah ingin mendapatkan tempat di hati seseorang. Ingin mendapatkan tempat di hati seseorang. Kalau ini dalam perkara duniawi, labas, hanya saja ini hak Allah Subhanahu wa taala yang jangan diduakan. Dalam hal ibadah, serahkan ikhlas hanya kepada Allah, jangan mengharap imbalan, balasan, sanjungan dan pujian dari makhluk. Ini Allah tidak butuh dengan hal-hal seperti itu. Ar-Rabi'ah yang keempat, anna minal asbab annahu ta'ala khairus syuraka. Ini antara sebab juga dalam sebab riya itu terlarang. Allah yang maha tinggi adalah sebaik-baik saingan dan tandingan. Walaupun seandainya mau disandingkan, mau disekutukan antara orang yang kita ingin mendapatkan tempat di hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya satukan niat dan tujuan kita hanya kepada Allah. Yang ini jangan. Karena kenapa? Annahu ta'ala khairu syuraka. Bahwasanya dia adalah sebaik-baik yang kita jadikan sebagai tandingan dan saingan. Jangan sandingkan Allah dengan makhluk. Jangan sandingkan Sang Pencipta dengan makhluk. Al-khamisah yang kelima, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi minar riya. Rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau dari amalan riya. Kalau para sahabat yang kita pahami adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-murid yang digembleng langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih merasa takut dengan para sahabat beliau, padahal ilmu mereka lebih sempurna dari ilmu yang setelah mereka. Keimanan dan ketakwaan mereka lebih sempurna daripada ketakwaan dan keimanan selain mereka. Bagaimana lagi dengan selain para sahabat? Tentunya beliau lebih merasa khawatir. Kekhawatiran beliau lebih daripada kekhawatiran beliau kepada para sahabat. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, ini kekhawatiran. Kalau sahabat saja yang beliau berbolak-balik ajarkan kepada mereka tentang tauhid, tentang ikhlas, tentang amal soleh, jangan ada riya. Namun tetap masih ada rasa khawatir. Kalau begitu, selain para sahabat, lebih lagi beliau khawatir. Karena tingkatan keilmuan tidak sebanding dengan tingkatan keilmuan para sahabat. Jadi sebenarnya wanti-wanti bagi kita orang-orang yang datang sebagai penganut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah para sahabat. Kalau ini khawatiran Nabi SAW, hendaknya pun kita merasa khawatir akan hal tersebut. Jangan sampai ada riya, memakai pakaian, meskipun mungkin pakaiannya mutaba'ah, mencucuki Nabi SAW, tapi ketika ada unsur ingin dipamerkan kepada orang lain, diperlihatkan kepada orang lain, memakai pakaian adalah ibadah, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ini diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Imam Ahmad. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Beliau terangkan di awal hadis bahwasanya aku lebih khawatir akan suatu hal ini lebih daripada kekhawatiranku kepada kalian akan fitnah Masih ad-Dajjal. Riya lebih beliau khawatirkan. Yang beliau sedangkan dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang terselubung. Karena syirik secara pembagiannya para ulama membagi menjadi 3. Ada syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Syirik akbar kekal di dalam neraka. Syirik akbar menghapus amalan-amalan yang lainnya. Syirik asghar tidak sampai mengkekalkan di dalam neraka, hanya saja bisa mengantarkan kepada yang akbar. Syirik asghar tidak mengeluarkan dari agama Islam. Syirik asghar menghapus amalan yang terdapat indikasi kesyirikan dan tidak menghapus seluruh amalan. Berbeda dengan syirik akbar.
Dan mereka masukkan syirik khafi termasuk di antara syirik asghar, hanya saja sebagai mereka membagi menjadi pembagian yang ketiga, syirik khafi syirik yang tersembunyi. Kalau disulit secara hakikatnya dia kembali kepada syirik asghar. Karena syirik asghar juga atau syirik khafi juga maksud kami sederajat dengan syirik asghar dari sisi tidak mengeluarkan dari agama, tidak mengkekalkan ke dalam neraka, kemudian tidak menghapus amalan kecuali terdapat indikasi kesyirikan riya tersebut, tidak menghapus amalan-amalan yang lainnya. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya sekecil-kecilnya syirik, maksud mereka adalah asghar, namun tetap lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Kalau sebagian dosa, karena kita lewati hadisnya dalam bab-bab sebelumnya, disifati dengan kebinasaan yang membinasakan, sab'un minal mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, di antaranya adalah sihir, memakan harta anak yatim, qadful muhsanatil mu'minat, menuduh wanita yang terjaga kehormatannya dengan berzina. Artinya adalah dosa-dosa besar. Kalau itu saja Nabi SAW mensifati bahwasanya minal mubiqat, 7 hal yang membinasakan, padahal masih tergolong dosa besar. Bagaimana lagi dengan dosa besar yang paling besar, yakni kesyirikan. Jadi sekecil-kecilnya syirik tetap lebih besar daripada dosa besar. Dosa apa yang besar menurut Al-Quran? Ada berjudi, mencuri, kemudian berzina, merampok, dan seterusnya antara dosa-dosa besar yang mungkin sebagiannya mendapatkan ancaman hukuman selain diakhirkan di kehidupan akhirat pun disegerakan di kehidupan dunia, seperti membunuh jiwa yang Allah haramkan, berzina, mencuri, memotong tangan. Ini dosa besar. Kalau itu saya sudah terdapat ancaman dunia dan akhirat, bagaimana lagi dengan kesyirikan yang lebih tinggi derajatnya? Kaidah di sini bahwasanya sekecil-kecilnya dosa syirik tetap lebih besar daripada dosa besar. Makanya hal yang pantas beliau khawatirkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apalagi diistilahkan dengan terselubung. Berbeda dengan syirik yang sudah jelas-jelas nyata, datang ke berhala sujud, dia sembah. Ini syirik yang terlihat oleh pandangan mata. Yang semacam ini syirik yang terselubung. Terkadang seseorang melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Waliyadullah. As-sadisah yang keenam, annahu fassara dzalika bi ayyusalliyal mar'u lillah lakin yuzayyinuha lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Yang keenam, beliau mentafsirkan sendiri tentang riya. Makna dari riya adalah atau syirkul khafi, syirik yang terselubung. Bahwasanya seseorang sholat, di awal niatan dia lillahi ta'ala, lakin yuzayyinuha, akan tetapi dia memperindah, membagus-baguskan. Ketika dia menganggap bahwasanya ada pandangan mata yang melihat amalan dia. Perincian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tepat disebutkan dalam pembagian amalan semacam ini. Di awal dia ikhlas, dimulai amalannya dia ikhlas, ditutup pun dengan ikhlas. Ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi satu syarat, ini mutaba'ah. Kemudian yang kedua, di awal dia ikhlas, namun datang godaan untuk melakukan riya. Di sini perinci, kalau dia terus-menerus mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan amalan dengan riya, maka tertolak meskipun di awalnya ikhlas. Keadaan kedua, di awal ikhlas, datang godaan untuk riya, namun dia tepis, dia melawan, dia berusaha untuk melawannya. Kemudian dia tutup amalan dia dengan ikhlas. Yang ini dinilai ikhlas, Allah Ta'ala terima amalannya meskipun mungkin sempat terbetik dalam pikirannya untuk melakukan riya. Dinilai dari awal dan akhir. Kemudian yang ketiga dari 3 pembagian yang ada, bahwa dari awal dia sudah riya. Yang ini seandainya pun ditutup dengan ikhlas tetap tidak terima, karena innamal a'malu binniyat. Semuanya saja amal itu tergantung dari niat. Niatnya sudah salah, sudah keliru. Ini bab yang ke-35 barakallahu fikum jami'an tentang riya.
Sebenarnya bab ini masih memiliki keterkaitan, namun insyaallah kita akan ambil pada lain kesempatan. Mungkin pada Isya kita akan duduk sebentar untuk